Shalom semuanya, bersyukur Tuhan mengasihi kita semua. Saya harap Anda terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini saya mau bercerita mengenai perbedaan glowing in the dark versus growing in the dark. Glowing in the dark adalah sesuatu hal di mana kita nampak begitu bercahaya di dalam kegelapan. Sedang growing in the dark adalah di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah situasi yang tidak terlihat, Anda terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, saya akan ceritakan mengenai kisah 18 tahun yang lalu. Saat saya mulai mengenal Tuhan, saya bertumbuh di sebuah komunitas kelompok cell group. Ya, saya bertumbuh di sana, diajar untuk mengasihi sesama, mengasihi keluarga, belajar mengampuni, bersabar, dan lain sebagainya. Saya dibesarkan di lingkungan yang sangat memperhatikan saya di cell group tersebut. Sesudahnya saya berada di ibadah sebuah gereja, yaitu Gereja Mawar Syaron di kota Surabaya. Saya sangat terberkati saat saya melihat ibadahnya yang berapi-api. Saya melihat praise and worship-nya begitu energik, melompat-lompat. Wah, melayani mengasihi Tuhan begitu luar biasa. Saya sangat terberkati. Saya sangat terinspirasi sehingga saya pingin menjadi seorang worship leader hanya karena melihat apa yang saya lihat waktu itu. Hingga akhirnya pendaftaran pelayan-pelayan Tuhan mulai dibuka kembali. Ada pendaftaran untuk usher, untuk konselor, untuk praise and worship, untuk choir, dan lain sebagainya. Saya sangat tertarik sesudah ibadah. Saya sangat ingin sekali untuk mendaftarkan diri sebagai anggota PAW. Namun saat ibadah selesai, saya hendak turun untuk mendaftar dari tempat ibadah. Tiba-tiba seseorang memanggil nama saya. Ternyata dia adalah pemimpin rohani saya. Dan dia berkata kepada saya, menyarankan saya untuk mengikuti pelayanan pendoa. Pendoa? Ya, pendoa. Sejujurnya saya sangat shock ya, karena itu sangat jauh dengan apa yang saya inginkan. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Saya belajar taat, saya ikut pendoa, saya tidak jadi ikut PAW. Ternyata prosesnya saya belajar untuk mendoakan orang lain, memiliki beban atas masalah-masalah orang lain. Saya terus berdoa melayani di sana, mendoakan jemaat, mendoakan ibadah, mendoakan setiap sel grup yang ada, mendoakan pemimpin dan lain sebagainya. Hingga akhirnya tak terasa 2 tahun. Hingga akhirnya sesudah 2 tahun kami dipanggil, saya dipromosikan untuk menjadi salah satu konselor. Ya, menjadi salah satu konselor untuk mengkonselingi setiap orang-orang yang merasa butuh untuk dibantu, setiap orang yang butuh untuk diperhatikan. Ya, akhirnya saya bergabung di konselor kurang lebih hampir 1 tahun. Ya, saya merangkap pendoa dan juga konselor. Hingga suatu saat sekitar era 2005 atau 2006, saya agak lupa, saya dipanggil di situ dan saya mulai diminta untuk bergabung ke PAW karena memang ada kebutuhan di situ. Sesudahnya saya bergabung di praise and worship, saya belajar dari choir, saya dari singer, hingga saya menjadi seorang worship leader. Nah, di sanalah saya merasakan betul manfaat Tuhan pimpin saya menjadi seorang pendoa maupun konselor. Saya mengenal hati Bapa, makanya saat saya melayani sebagai seorang worship leader, saya tahu betul bagaimana hati Tuhan di tengah-tengah penyembahan. Bagaimana saya harus meninggikan nama Tuhan, setiap kami harus merasa dan harus memang berkurang supaya Tuhan Yesus makin bertambah. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saya berharap sharing singkat ini memberkati Anda. Saya mendorong Anda terus bertumbuh, meskipun Anda hari-hari ini tidak dilihat orang, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda, Tuhan sedang membekali Anda, Tuhan ingin membawa Anda jauh di dalam kehidupan ini. Mari terus bertumbuh meskipun tidak ada seorang pun yang melihat, karena belum tentu yang terlihat itu adalah sesuatu yang kelihatannya nampaknya indah, bagus,
kelihatan keren dan lain sebagainya, belum tentu itu keren di mata Tuhan. Ketahuilah bahwa growing in the dark is more important than glowing in the dark. Saya percaya sharing singkat ini memberkati Anda, terus bertumbuh dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin.